pendidikannya kan tidak jelas. Jadi kalau tadi Bapak tanya pendidikannya bagaimana, tidak ada standar pendidikan yang jelas untuk menjadi Komcat. Hanya dilatih oleh militer. Militer itu bukan pelatih. Untuk Komcat itu lewat wajib militer itu harus dibuat undang-undangnya. Resimen militer itu resimen mahasiswa itu tidak jelas sekarang. Karena kalau sekarang Menwa itu mau di statusnya apa? Aturan undang-undangnya itu mengatur ada yang bela negara, ada komponen cadangan. Untuk siapa? Komcat ini malah melecehkan TNI dan Polri. Karena tidak jelas dia untuk apa. Padahal aturannya Komcat itu reserve itu untuk mendukung TNI. Tapi wajib militer tuh tidak boleh dilatih militer. Di mana wajib militer tidak dilatih militer? Namanya aja wajib militer. Yang melatih pasti militer. Di militer itu ada fungsi pendidikan, ada fungsi pelatihan. Jangan salah. Ada fungsi intelijen, ada fungsi personil, ada fungsi operasi, ada fungsi doktrin, ada fungsi pendidikan, ada fungsi latihan. Nah, konsep itulah yang menjadi proposal. Bukan karena undang-undang ada proposal. Udah keliru lagi cara berpikirnya. Jadi, Bro Punto, tolong. Namanya wajib militer, ya pelatihnya militer. Siapa lagi? Saya belum tahu ada yang melatih wajib militer bukan militer. Di mana? Di negara mana? Nggak ada. Hati-hati kita bicara begitu. Saya kan udah bilang tadi, saya melatih Menwa. Tolong ya, nanti jangan bilang wajib militer harus dilatih orang lain. Siapa yang melatih? Mana ngerti tentang militer? Yang tahu militer adalah militer. Yang tahu militer. Makanya lengkapi riwayat hidup itu. Pernah jadi guru, pernah jadi pelatih. Guru dengan pelatih beda ya. Guru transfer ilmu, pelatih transfer skill. Saya dengan Kolonel Sweeney dari Amerika merumuskan itu. Jangan kita main-main. Lomba tembak nomor 1, TNI. Siapa komandan kontingennya? Siapa pelatihnya? Jadi kalau bicara Komcat ini kan dari awal, kita butuh Komcat, iya, betul. Tapi bukan Komcat-Komcatan. Yang ada ini Komcat-Komcatan. Kenapa? Standar pendidikannya kan tidak jelas. Jadi kalau tadi Bapak tanya pendidikannya bagaimana, tidak ada standar pendidikan yang jelas untuk menjadi Komcat. Hanya dilatih oleh militer. Militer itu bukan pelatih. Militer itu untuk bertempur, tidak untuk melatih mereka. Untuk melatih mereka itu ada sekolah namanya sekolah untuk wajib militer. Dan itu disiapkan, ada undang-undangnya. Harus dibuat dulu undang-undangnya, sudah ditentukan. Untuk Komcat itu lewat wajib militer itu harus dibuat undang-undangnya. Mengapa dibuat undang-undangnya? Supaya kita bisa mengaudit apa saja yang diajar di sana. Kalau sekarang kan kita nggak tahu apa yang diajar. Itu yang diajar oleh satuan TNI. Nah ini, lah mengapa satuan TNI kok melatih yang seperti ini? Seharusnya yang melatih itu sudah ada diatur. Itu aturan. Jadi tidak bisa kita suka-suka sendiri hanya karena ada doktrin terus langsung jalan sendiri. Nggak bisa. Uang itu bisa turun karena ada aturan perundangan. Jadi harus ada pendidikan. Bagaimana pendidikan? Wajib militer wajib. Pendidikan militer yang wajib. Nah, mereka masuk situ. Jadi kita bisa audit apa saja sih yang diatur. Setelah itu baru mereka jadi komponen cadangan TNI. Jadi saya bukan tidak setuju ada atau tidak. Ini sekarang memang TNI butuh itu karena undang-undangnya jelas bahwa TNI didukung oleh komponen cadangan, itu jelas. Tapi untuk menjadi komponen cadangan itu yang masalahnya bukan seperti sekarang. Kalau sekarang saya bilang itu tidak jelas komponen cadangan apa itu. Karena pendidikannya juga tidak jelas. Pendidikannya hanya dididik oleh TNI. Lah TNI kan bukan pendidik. TNI itu untuk melatih diri sendiri untuk bertempur. Pendidik untuk orang yang luar ya harus beda. Orang luar masuk pendidikan reguler TNI sama untuk menjadi cadangan itu sudah ada aturannya. Militer wajib itu kalau menjadi reserve. Lah itu belum ada. Lah kok sudah langsung bilang saya adalah reserve, saya ada cadangan. Padahal pendidikannya nggak ada. Nah pertanyaannya, lalu mereka ini untuk apa? Ya itu mari kita bertanya pada rumput bergoyang. Mereka ini untuk apa? Apa kelanjutan dari Pak Riamisat? Tidak juga. Karena Pak Riamisat berbicara bela negara. Padahal dua-duanya akan sama. Bertemunya di mana? Bertemunya di wajib militer. Untuk bela negara lewat mana? Apakah dia
Mau lewat militer, ya harus lewat wajib militer. Nah, makanya kenapa resimen militer itu, resimen mahasiswa itu enggak jelas sekarang. Karena kalau sekarang Menwa itu mau di statusnya apa? Aturan undang-undangnya itu mengatur ada yang bela negara, ada komponen cadangan. Kalau hanya Menwa seperti itu tidak jelas juga kedudukannya dengan dihadapkan kepada aturan yang ada. Kenapa dia tidak jelas? Kalau aturannya itu tidak ada, maka duitnya nggak akan turun kalau nggak ada undang-undangnya. Butuhnya undang-undang itu kan apa? Untuk uangnya itu turun. Jadi tidak akan turun duit itu hanya karena doktrin. Doktrin itu harus dirubah dulu jadi aturan perundangan, baru duitnya bisa turun. Jadi kenapa kalau saya bilang tadi Menwa itu tidak jadi? Karena aturannya, undang-undangnya nggak jelas dia kedudukannya. Kalau kedudukannya itu ada di wajib militer, maka nanti di sana ada undang-undangnya. Uangnya bisa turun. Kalau dia nanti ke Komcat juga, kalau undang-undangnya sudah ada, baru uang juga bisa turun. Nah ini, jadi kalau undang-undangnya nggak ada, ya jangan harap bisa keluar itu uangnya. Akhirnya ngarang-ngarang, nempel sana, nempel sini kan. Nah itu. Jadi bagi itulah aturan Indonesia, semua itu harus dirubah jadi aturan perundangan dulu, baru bisa keluar itu uang. Kalau tidak ada aturan perundangan, maka uang tidak akan pernah turun. Jadi kalau Bapak tanya tadi Komcat ini untuk apa, saya juga tidak tahu mau bikin apa, karena saya juga sudah menulis Komcat ini untuk siapa. Komcat ini malah melecehkan TNI dan Polri. Karena tidak jelas dia untuk apa. Padahal aturannya Komcat itu reserve itu untuk mendukung TNI. Tapi ternyata kan tidak. Dia disiapkan tidak untuk mendukung TNI karena ada hibrida di sana. Kalau TNI ya TNI, aturannya yang ada di situ hanya militer. Lah kok dia jadi tidak militer? Itulah pertanyaan saya, untuk apa? Nah, begitu. Ya. Itu aja dari saya. Ya. Oke lah, setelah Purnawan. Tapi beginilah, kita kembali ke Maria. Ya. Tadi ada Pak Ponto mungkin ke seleo lidah. Wajib militer tuh tidak boleh dilatih militer. Di mana wajib militer tidak dilatih militer? Namanya aja wajib militer. Yang melatih ya pasti militer. Di militer itu ada fungsi pendidikan, ada fungsi pelatihan. Jangan salah. Ada fungsi intelijen, ada fungsi personil, ada fungsi operasi, ada fungsi doktrin, ada fungsi pendidikan, ada fungsi latihan. Jadi begini sebenarnya yang salah selama ini, para jenderal kita ini nggak ngerti doktrin. Doktrin itu ya ajaran untuk membuat konsep. Nah setelah jadi konsep itulah disodorkan menjadi proposal. Jangan salah. Bukan doktrin langsung ke undang-undang. Tidak. Doktrin itu membuat konsep. Contoh. Ada doktrin kampanye. Nah, ini ada rencana kampanye. Akan terjadi apa? Konflik di Laut Cina Selatan. Bikin rencana kampanyenya. Ketika merencana kampanye, di situ ada peranggapan, ada manuver, ada kebutuhan logistik, itu yang dilaporkan, bukan undang-undang. Undang-undang mendukung tidak. Kalau tidak mendukung ya sudah. Terjadi apa-apa nanti risikonya mereka. Doktrin itu untuk proses pengambilan keputusan, menyusun konsep. Nah konsep itulah yang menjadi proposal. Bukan karena undang-undang ada proposal. Udah keliru lagi cara berpikirnya. Jadi Bro Ponto tolong. Namanya wajib militer ya pelatihnya militer. Siapa lagi? Saya belum tahu ada yang melatih wajib militer bukan militer. Di mana? Di negara mana? Nggak ada. Hati-hati kita bicara begitu. Saya kan udah bilang tadi. Saya melatih Menwa. Saya komandan kursus kader pimpinan Menwa. Ya angkatan ke-19. Kursus pimpinan dalam negeri, ya, yang angkatan ketiga. Kalau Suskapin dulu dananya dari Menhan. Kalau Suspendagri, Supimpendagri dananya dari Mendagri. Tapi kan ada doktrin yang mengajarkan bahwa camat-camat itu dulu dia harus juga mengerti apa? Ya hankam rata itu. Nah sekarang siapa yang mengajarkan hankam rata? Sekarang saya tanya. Makanya kemarin kan saya tanya, siapa yang bisa mengajarkan doktrin hankam rata? Saya mau dengar. Kalau nggak saya tanggapi habis, saya kulitin habis. Jadi bukan doktrin itu harus kalau doktrin aja nggak bisa mengusulkan. Memang doktrin nggak bisa. Tapi dari doktrin ada konsep. Doktrin hankam rata buat konsep pertahanan keamanan semesta. Ini Pak, baru di situ kan ada dana. Itu makanya di setiap TNI di Mabes itu ada namanya asisten perencanaan. Tunggu dulu, saya mantan Asren, jadi saya tahu.
Bukan gara-gara undang-undang, enggak. Ini keliru, kita jangan berpikir ke sana lah. Tolong, mohon maaf. Jadi jangan bilang, wah wajib militer, bukan militer yang melatih. Di mana? Di mana? Colin Powell itu wajib militer dulu. Bukan dari Akademi Militer dia. Colin Powell, mantan panglimanya Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika, itu bukan dari Akademi Militer dia. Dari wajib militer dulunya. Biar tahu, tapi bisa dia sampai panglima. Ya, ini kalau di Indonesia sekarang sudah berkembang, PK apa segala macam. Itu namanya militer sukarela. Dulu ada namanya tituler. Ya, mayor tituler, mayor apa. Dia tetap aja mengikuti pendidikan. Dokter-dokter itu coba. Dokter-dokter itu, Pak Bintal, ikut latihan militer enggak? Ikut. Ikut latihan militer. Di mana dia dilatih militer? Di apa? Di fakultas kedokterannya? Ya enggak lah. Bahkan dokter-dokter militer itu ada yang dilatih khusus seperti Kopassus. Ikut terjun, ikut apa? Karena dia dokternya di Kopassus. Jadi dokter di Kopassus ya beda dengan dokter di batalion artileri umpamanya. Enggak sama. Tolong ya, nanti jangan bilang wajib militer harus dilatih orang lain. Siapa yang melatih? Mana ngerti tentang militer? Yang tahu militer adalah militer. Yang tahu militer. Makanya lengkapi riwayat hidup itu. Pernah jadi guru, pernah jadi pelatih. Guru dengan pelatih beda ya. Guru transfer ilmu, pelatih transfer skill. Saya udah ngalami dua-duanya. Ya, bahkan sekarang saya dulu ya sebelum saya pensiun, saya pelatih pasukan multinasional peacekeeping. Itu peacekeeping siapa yang inisiatif? Standby force itu siapa yang inisiatif? Tanya Pak Ansar sana, standby force-nya BNPT. Siapa yang buat? 2009 saya menulis itu. Saya ajukan ke Panglima, Panglima langsung ke SBY. Didirikan BNPT 2010. Tunggu dulu, saya nggak pernah banyak ngomong karena saya lebih bagus kerja saya menjadi nyata. Peacekeeping operation siapa yang inisiatif? 70 berapa tahun Indonesia nggak punya peacekeeping center. Makanya muncul JPOI. JPOI itu tadi rencananya apa? Garuda Peace Operation Initiative. Tapi oleh teman saya dari Amerika, jangan Garuda lah. Kau, Pak Tobing, Kolonel Tobing, you are very egoist katanya. So what? Global Peace Operation Initiative. Kapan itu? 2000 berapa? Coba cek kalau tidak 2007. Saya dengan Kolonel Suini dari Amerika merumuskan itu. Jangan kita main-main. Lomba tembak nomor 1, TNI. Siapa komandan kontingennya? Siapa pelatihnya? Coba cek. Tahun 2005-2008. Siapa? Yang pertama kali membuat TNI itu nomor 1 lomba tembak. Lah, coba tanya. Saya nggak pamer. Kenapa? Saya guru dan pelatih. Ingat, makanya saya bisa ngomong di sini kenapa? Kenapa saya bisa ngomong? Karena saya mantan guru dan mantan pelatih. Hidup saya di situ. Itulah talenta saya. Ya, jadi mohon maaf. Tolong, jadi hati-hati kita ngomong. Yang namanya wajib militer, ada militer kok dilatih sama orang lain. Ya militer yang melatih di lembaga pendidikan militer. Cuman karena saya melihat begini. Saya juga bertanya kemarin, kenapa Menhan melatih Komcat? Tapi coba lihat, apakah Komcat dilatih oleh siapa? Dilatih sama siapa? Lihat junior saya, Letnan Jenderal AM Purwanto itu. Lah, dia dilatih di mana? Dilatih di Menhan atau dilatih di apa? Di lembaga pendidikannya TNI. Kan? Itu sudah benar. Cuman kan saya katakan tadi, Komcat ini digunakan, diberdayakan untuk apa? Sekarang kan dia dipulangkan. Kalau di Amerika, itu orang itu daftar namanya, alamat, semua itu jelas. Sewaktu-waktu dipanggil, oke. Sama dengan Inggris. Coba lihat Inggris. Kasus Malvinas. Coba. Itu yang mendaftar menjadi pejuang, semua ada. Karena mereka sudah terbiasa. Satu lagi, tadi, masalah sumber daya. Yang namanya sumber daya, coba bicara strategi dulu, makanya belajar. Apa sih tujuan kita membuat Komcat? Apa sasarannya? Kenapa cara yang ditempuh? Dengan melalui pendidikan militer. Tapi sarana kekuatannya apa? Ya sumber daya manusia, sumber daya alam, semua harus dipakai dong. Untuk apa? Itulah yang disebut apa? Kekuatan. Kekuatan di bidang politik, di ideologi, di ekonomi, di sosial budaya, finansial, legal, sama semua. Jadi kita harus menggunakan lah. Untuk apa ada sumber daya alam kalau tidak digunakan? Makanya masuklah Lemhanas. Di situ ada Trigatra, ada Pancagarta. Ya, saya kan udah sama-sama Pak Ponto Lemhanasnya juga. Tapi mungkin beliau itu hanya numpang lewat. Kalau saya enggak, saya dalami titik koma. Bahkan ketahanan nasional pun banyak yang nggak paham kok. Kenapa ada ketahanan nasional? Dari mana itu? Coba, doktrin siapa? Doktrin Indonesia atau doktrin dari luar?
Kapan itu ketahanan nasional masuk ke dalam militer menjadi doktrin? Nggak ada yang tahu. Nah, saya tahu riwayatnya, ya, saya tahu riwayatnya. Saya pelajari. Ini ketahanan nasional ini kenapa diberikan ke saya waktu saya tingkat 1? Mungkin Pak Ponto juga masih ingat tuh. Ketika tingkat 1, saya menerima pelajaran ketahanan nasional wawasan Nusantara. Dulu namanya Dokter Nus. Dokter Nus ketahanan nasional. Dan anehnya, saya tingkat 1 sampai tingkat 4 menerima pelajaran yang sama dari dosen yang sama pada bulan yang sama, pada minggu yang sama. Artinya apa? Ketahanan nasional itu diajarkan, didoktrinkan menjadi doktrin TNI ketika tahun 75. Ditandatangani tahun 74 oleh Pak Saidiman Suryo Hadiprojo sebagai gubernur Lemhanas. Desember 74 ditandatangani, 75 kami pakai. Jadi orang banyak nggak tahu, dikira ketahanan nasional itu doktrinnya Indonesia. Tidak, tapi ada kemiripan. Doktrin ketahanan nasional itu diambil dari Thailand, dari Vietnam. Karena ketika Pak Yani bersama siapa? Bersama Pak Bung Karno ketemu Ho Chi Minh di Vietnam. The best school of defense is the school of life. Itulah diterjemahkan menjadi doktrin ketahanan nasional kita. Pertahanan terbaik, sekolah pertahanan terbaik adalah sekolah kehidupan mereka. The best school of defense is the school of life. Itu didoktrinkan di kita. Makanya Bung Karno masuklah sama Pak Yani mengatakan, oh kita harus hantam rata. Kita sama dengan Vietnam. Vietnam sama Indonesia sama. Berjuang melawan penjajah dengan darah. Tidak diberi. Dengan Malaysia beda. Jadi mohon maaf ya. Saya hanya menyampaikan hal-hal sini. Saya nggak mau ada yang menyimpang. Kecuali kalau Anda pernah jadi guru, pernah jadi pelatih, pernah jadi apa, boleh bicara sama saya. Dan saya orang tempur ya. Saya orang perang, bukan orang teknik. Ingat ini. Ya, saya orang peluru kendali. Bahkan perwira pertama yang menembakkan peluru kendali sekolah di Inggris adalah saya. Saya nggak bohong. Jujur saya sampaikan. Ya, setahun saya di Inggris. Jadi kalau di Inggris itu saya lihat bagaimana komcat itu dilatih, ya di depan mata saya lihat. Karena kita satu ruang makan. Saya tanya, Anda ini kok pangkatnya aneh? Nah, tolong ya, mohon maaf. Jadi komcat sama reserve itu tolong ya. Ya kita ini, karena kita tidak paham, kita ngomong segala macam. Ini saya juga nggak setuju. Komcat ini melecehkan TNI. Tunggu dulu, kalau melecehkan TNI, kenapa Panglima TNI nggak ngomong? Kenapa semuanya nggak ngomong? Karena dilatihnya juga di Angkatan Darat kok. Kenapa? Menhan tidak punya sarana prasarana untuk mendidik komcat. Saya kira ada untung dan ruginya, iya. Itu pasti sudah melalui proses. Kalau CB1, CB2, CB3 udah dilakukan itu sama mereka, nggak akan mungkin tidak. Pasti ada untung dan ruginya. Cuman kita juga harus waspada. Mau digunakan untuk apa orang-orang ini? Nanti kan akan ketahuan juga. Apakah sudah pasti? Nah itu karena belum ada kepastian. Mohon maaf, ini kita bicara intelijen. Saya juga akan mencari. Ya, saya juga tidak akan diam. Saya ikutin terus kok. Bukan tidak. Jadi mohon maaf Pak Paul, ketika kita bicara konsep ini pasti ada pro dan kontra. Iya. Ya, pro dan kontra. Sekarang cuma satu, paradigmanya apa? Benchmarkingnya apa? Mengapa kok? Jadi jangan bilang apakah konsep itu diperlukan. Oh, bertanya dulu, mengapa kita perlu konsep? Siapa yang merumuskan konsep? Apakah konsep? Tadi pertanyaannya, apakah konsep ini begini? Kalau sudah pertanyaannya apakah, bisa iya, bisa tidak. Apakah konsep ini akan digunakan oleh mereka? Ya, apakah konsep ini akan digunakan oleh mereka dalam kepentingan 2024? Bisa iya, bisa tidak. Iya, apa alasannya? Tidak, apa alasannya? Itulah yang kita cari, intelijen. Unsur utama keterangan itu diajarkan di doktrin. Belum di persoalan intelijen lainnya. Undang-undang nggak ngajar itu. Mana ada undang-undang ngajar unsur utama keterangan? Tolong ya, tidak ada. Doktrin itu bukan memaksakan. Doktrin itu bikin konsep. Doktrin itu ajaran untuk bikin konsep. Sekarang doktrin Angkatan. Berarti kita menyusun konsep kan? Konsep sistem pertahanan rakyat semesta. Konsep operasi, konsep kampanye pertahanan semesta. Kalau tidak ada doktrin bisa. Bisa undang-undang boleh itu? Nggak bisa. Jangan salah. Makanya saya bilang, hati-hati kita bicara di forum seperti ini, diketawain sama adik-adik itu. Ya mereka mungkin tahu gitu loh ya. Oke itu aja lah. Cuman sekarang yang jelas, ya kalau di Indonesia purnawirawan tidak pernah latihan sama yang aktif. Tapi kalau di Amerika purnawirawan tuh latihan sama yang aktif.
Setiap latihan dia ikut. Kenapa? Mengikuti perkembangan. Karena purnawirawan kita kan sudah pendidikannya zaman kapan, dikira ilmunya masih sama dengan sekarang. Udah berbeda jauh. Sudah berbeda jauh. Doktrinnya pun berkembang. Doktrin itu berkembang setiap bulan. Setiap bulan. Kenapa sekarang ada ancaman hibrid lah, ancaman apa? Ancaman azimutal. Oh, macam-macam sekarang istilah. Ancaman cyber dulu nggak ada. Zaman perang angkatan 45 mana ada cyber, nggak ada. Ya, tolong kita mengamati ini. Tetapi the School of Defense, the best of defense mempertahankan Indonesia adalah the School of Life bangsa Indonesia. Itulah namanya geopolitik. Itulah namanya geostrategi. Itulah namanya geopertahanan keamanan. Dan seterusnya. Jadi saya mohon maaf ya, karena saya betul-betul memahami doktrin itu anak proses mengambil keputusan. Kalau undang-undang tidak. Undang-undang hanya memperkuat. Tapi jangan undang-undang menghambat. Kebanyakan di Indonesia malah undang-undang menghambat. Undang-undang menyesatkan. Kita buktikan nantilah. Saya di buku itu tertulis itu. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.